Berkah dalam, jumpa kembali saudara-saudara yang terkasih dalam pembahasan kita mengenai liturgi dalam Ekaristi. Kita membahas bagian-bagiannya supaya kita ketika merayakan Ekaristi mampu lebih menghayatinya. Kita sudah masuk ke bagian liturgi sabda dan ini adalah bagian terakhir ujung tapi bukan puncak dari liturgi sabda, bagian akhirnya yaitu doa umat. Apa makna dari doa umat? Doa umat ini merupakan bagian tanggapan atas sabda Allah pula yang telah kita terima dengan penuh iman. Kita menanggapinya dengan berupa melalui permohonan atas keselamatan semua orang. Dan dengan ini pula kita mengamalkan tugas kita, yaitu tugas imamat yang kita terima. Setiap orang beriman itu kita menerima tugas imamat melalui baptisan. Jadi baptisan itu mengandung tugas imamat yang kita wujudkan sekarang ini dengan mendoakan keselamatan orang. Doa ini sekali lagi menjadi doa umat, menjadi akhir dari liturgi sabda. Ada 4 kelompok orang yang didoakan di dalam doa umat ini. Yang pertama adalah untuk kepentingan gereja dan para pemimpinnya. Paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, kita mendoakan mereka. Kemudian untuk kepentingan masyarakat dan dunia, kita mendoakan para pemimpin dunia termasuk kepala-kepala negara. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan orang-orang yang menderita. Dan yang terakhir adalah kita semua yang sedang merayakan Ekaristi itu. Struktur doa umat ini bagaimana? Ada 4 bagian. Yang pertama adalah ajakan dari pemimpin kepada seluruh umat. Jelas ini adalah bagiannya Romo. Bagian ini, bagian ajakan ini belum masuk dalam yang disebut doanya itu sendiri. Ini bukan doa yang dialamatkan kepada Tuhan. Rumusan dari ajakan ini bagaimana? Bisa sangat bervariasi tergantung romonya atau yang sudah disediakan dalam buku ini. Rumusannya dapat dikaitkan dengan bacaan-bacaan yang terkait, bacaan-bacaan yang sudah dibacakan tadi dan sudah diulas dalam homili, atau terkait dengan situasi aktual gereja maupun masyarakat. Jadi ini cukup fleksibel dan variatif. Cara pembawaannya pun sebaiknya juga dibuat sedemikian rupa sehingga umat mampu sungguh merasakan sapaan dan ajakan untuk berdoa, sehingga mendoakannya juga kompak bersama-sama. Yang kedua apa? Struktur yang kedua. Struktur yang kedua ini yang dibacakan oleh petugas doa umat adalah usulan wujud dan undangan untuk berdoa. Yang nanti petugas akan mengakhirinya dengan marilah kita mohon atau doa kami mohon, seperti itu. Sebenarnya bagian ini bukan juga disebut sebagai doanya itu sendiri. Karena doanya itu nanti bagian yang kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ini sebenarnya yang singkat padat ini adalah bagian dari doanya. Nanti kita melihat mengapa demikian. Dalam situasi khusus kita dapat menekankan wujud ini atau wujud doa itu. Yang dibacakan tadi, yang dibacakan oleh petugas doa umat tadi adalah usulan wujud. Bagi Bapak Paus, para uskup, kami mohon supaya mereka diberi kebijaksanaan dan sebagainya. Ini adalah wujud doa, usulan wujud doa. Kemudian undangan untuk berdoa yaitu marilah kita mohon. Ini mengundang umat sekalian untuk berdoa. Kemudian di samping wujud-wujud yang sudah diucapkan ini dapat juga diberi kesempatan wujud-wujud dalam hati. Biasanya setelah semuanya selesai dibacakan, umat diberi kesempatan ini sejenak membawa wujud dalam hatinya diucapkan dalam hati masing-masing. Biasanya bagian ini bagian yang paling kusuk karena setiap orang sungguh-sungguh konsentrasi dengan wujudnya masing-masing. Kemudian bagaimana pembawaannya? Pembawaannya itu dapat dilafalkan maupun dilakukan.
Dan ajakan di bagian akhir, marilah kita mohon tadi, perlu dibawakan secara ekspresif sehingga memancing umat untuk menanggapinya dengan spontan dan semarak. Kita nanti akan melihat contoh bagaimana kalau doa umat itu dilakukan. Unsur yang ketiga adalah aklamasi oleh umat. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah tadi diajak, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nah, bagian ini yang sesungguhnya berwujud doa. Rumusannya sangat singkat. Umat mendoakan ini, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, atau dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Doa aklamasi ini akan lebih ekspresif jika dilakukan. Nah, kita akan mendengarkan contoh dari kalau doa umat dilakukan itu seperti apa. Ini teksnya satu bagian, yaitu wujud untuk kepentingan gereja, untuk para pemimpin gereja. Maka mari kita dengarkan contohnya kalau dilakukan seperti apa, dan mari kita merasakannya, nuansanya. Ini ajakannya. Lalu umat ini yang bagian dari doanya. Begitu anggun, semarak, menyentuh hati dan membuat umat ingin berdoa secara khusyuk. Jadi dari bagian ini, saudara-saudara yang terkasih, bagian dari awal ini adalah usulan doa, wujud doa itu. Mengapa demikian? Kita bayangkan, sebenarnya yang berdoa itu adalah setiap orang beriman, setiap individu, bukan hanya pembawa doa atau yang membacakan petugas doa umat ini. Maka sebenarnya ketika petugas ini membacakan ini, setiap pribadi, setiap umat itu mendaraskan dalam hati atau meresapkan wujud ini sungguh-sungguh dibawa dalam doa. Tuhan, ini yang ingin aku wujudkan. Lalu petugas tadi secara bersama-sama tujuannya mengajak, mari kita mohon kepada Tuhan. Lalu setiap umat tadi yang di dalam hatinya sudah mengarahkan pada satu wujud ini, lalu wujud itu secara bersama-sama digelorakan di hadapan Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan inilah yang disebut doa umat itu. Jadi sangat penting konsentrasi perhatian umat terhadap bagian dari usulan wujud ini yang nanti akhirnya secara bersama-sama, secara serempak didoakan oleh umat itu. Ini saudara-saudara bagian dari struktur yang ketiga. Kemudian yang terakhir, struktur ini berupa penutup. Kembali yang mengawali tadi, yang membuka sebagai pengantar ajakan itu adalah imam, dan sekarang yang menutup pula adalah imam berbentuk doa singkat sebagai rangkuman atas semua permohonan-permohonan sebelumnya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang salah kaprah. Salah kaprah di dalam doa umat dan juga dalam doa kita sehari-hari saya ingin sedikit menyinggung.
Rumusan alamat dan isi. Rumusan alamat, usulan doa itu seharusnya diarahkan kepada umat. Bagi Bapak Paus, nanti yang bagian akhir bukan bagi kami ya Bapak, bukan, tetapi bagi kami sendiri yang hadir, bagi kita, bukan bagi kami, bagi kita yang hadir di tempat ini. Kita kan berarti saya pembaca doa umat itu dan juga umat yang hadir, tapi tanpa menyertakan Allah. Bagi kita, saudara-saudara, bagi kita semua, mari kita memohon. Nah, seperti itu. Jadi usulan doa seharusnya diarahkan kepada umat. Hai umat, mari kita berdoa tentang ini, yaitu tentang keselamatan Bapak Paus, para uskup dan para imam. Semoga mereka diberi kekuatan, kebijaksanaan dan seterusnya. Jadi ini bukan menjadi doa yang dialamatkan kepada Allah. Salah kaprahnya adalah bagi Bapak Paus, para uskup. Ya Bapak, kami mohon semoga Bapak Paus, ini kan sudah dialamatkan kepada Bapak, kepada Allah. Bukan yang seperti itu. Tapi ini sudah menjadi salah kaprah. Seharusnya ini ada semacam dialog dengan umat. Para umat, mari kita berdoa secara tidak langsung seperti itu. Berdoa bagi Bapak uskup dan seterusnya. Yang kedua, maka dalam usulan doa ini seharusnya berisi harapan, permohonan yang bukan ditujukan kepada Bapa atau Tuhan Yesus maupun Roh Kudus, bahkan juga ada yang biasanya kepada Bunda Maria. Tidak. Ini adalah doa permohonan harapan umat yang dalam hati ditujukan kepada Bapa. Tetapi pembaca doa umat ini menunjukkannya adalah kepada umat, bukan berdoa kepada umat, tapi ujub ini dinyatakan kepada umat supaya umat semuanya mengangkatnya dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah dalam doa juga ada ketidakkonsistenan. Semula berdoa tujuannya kepada Bapa, biasanya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa, kami mohon semoga Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Nah, berganti-ganti. Semula berdoa kepada Bapa, kemudian beralih kepada Yesus, atau sebaliknya bahkan nanti loncat lagi kepada Roh Kudus. Ini tidak dibenarkan. Kalau kita berdoa kepada Bapa, nanti akhirnya juga harus ya Bapa, misalkan ya Bapa, kami mohon ini semua ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kepada Bapa lewat perantaraan Kristus. Tetapi juga ada yang bilang begini, ya Bapa, kami mohon, dan akhirnya ini semua kami mohon karena Engkaulah Kristus juru selamat kami. Ini sudah berpindah dan rumusannya berbeda. Harusnya kalau misalkan ditujukan kepada Kristus, maka demikian. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, kami mohon, dan seterusnya. Semua ini kami tunjukkan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Nah, rumusan bagian akhir ini benar. Bukan kami wujudkan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Itu membingungkan. Doanya kepada Kristus, ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kamu. Lah bagaimana? Wong doanya kepada Kristus kok dengan perantaraan Kristus. Ini yang sedikit harus diperhatikan. Kalau wujudnya kepada Bapa, di perantaranya adalah Kristus. Kalau wujudnya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Ini tolong diperhatikan. Dan yang terakhir, salah kaprahnya adalah doa umat ini berubah menjadi doa syukur. Seharusnya ini adalah doa harapan, doa permohonan. Demikian saudara-saudara yang terkasih, bagian liturgi sabda yang mengakhirinya yaitu bagian doa umat. Kita lanjutkan dalam video-video selanjutnya. Di dalam bagian lain adalah liturgi Ekaristi. Selamat melanjutkan, kita berjumpa di video selanjutnya.